الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai manusia-manusia yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ana yakin semua yang hadir di tempat ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa yang merupakan wasiat semua nabi kepada umatnya, yang Allah wasiatkan kepada kita semua. Tapi takwa yang sebenarnya. Dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, kepada setiap hamba yang berlumuran dosa, kepada setiap insan yang bertumpuk kemaksiatan, yang banyak kesalahan, yang lemah semangatnya untuk ketaatan, kepada setiap insan yang mengeluhkan kekuatan nafsunya, jiwanya yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, terlelap dalam kelalaian, terbelenggu oleh syaitan, diperbudak oleh dunia. Pagi, petang, malam, semuanya hanya untuk berlomba-lomba mencari sedikit dari kenikmatan dunia. Saatnya kita berlomba untuk sesuatu yang abadi. Saatnya kita berlari, berkejaran untuk mendapatkan sesuatu yang kelak kita akan hidup khalidina fiha abada. Ahibati fillah, Allah turunkan kepada kita Al-Quranul Karim agar kita tahu apa yang seharusnya kita kejar, di mana seharusnya kita berlomba. Karena kita melihat banyak perlombaan-perlombaan yang membuat orang capek, lelah, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ketika dia sudah tua, ketika punggungnya sudah lemah, baru dia menyesali. Coba kita lihat. Pulang dari sini, dibuka surat As-Saffat. Setelah ayat 40. Antum baca. Kita memasuki bulan Ramadan. Antum melihat bagaimana orang-orang berlomba. Untuk apa mereka berlomba? Apa yang hendak mereka raih sebenarnya? Allah mengatakan illa ibadallahil mukhlasin. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla,
Mereka memiliki kekhususan. Apa yang mereka dapatkan? Kalau antum 40 tahun bekerja, mengabdi, pensiun, setelah capek antum bekerja, sudah tua, dikasih uang pensiunan, berapa pensiunan antum? Seharusnya antum mendapatkan lebih dari itu semua. Tapi kita tahu orang-orang pensiun hanya mendapatkan berapa persen dari gaji dia. Sedangkan tubuh dia sudah lemah, waktu dia sudah gunakan untuk melayani tempat dia bekerja. Sebagian dikasih pesangon, dilupakan oleh perusahaan. Kita capek untuk yang seperti itu. Orang-orang dihindarkan dari dosa. Yang pagi ketika dia membuka matanya, dia mengatakan Alhamdulillah. Yang di malam hari tatkala dia hendak memejamkan matanya, dia mengatakan Bismillah. Hidupnya untuk sesuatu yang abadi. Allah mengatakan ulaika lahum rizqun ma'lum. Mereka mendapatkan rizki yang sudah diketahui. Pensiunan sudah diketahui berapa antum dapat. Pesangon antum sudah ketahui berapa antum dapat. Apa rizki yang sudah ditentukan dan sudah maklum tersebut? Fawakih wa hum mukramun. Mereka akan mendapatkan buah-buahan apa saja yang mereka inginkan. Dalam kondisi mereka terhormat. Sedangkan pensiunan biasanya dilupakan. Pernah jadi jenderal, pernah jadi Kapolri, pernah. Selesai setelah itu. Tapi ini orang-orang yang taat kepada Allah, mereka akan terus terhormat. Di mana tempat mereka? Fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin. Mereka berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Berada di dipan-dipan, di sofa-sofa yang saling bertatapan mereka. Mereka bercerita tentang masa-masa lalu mereka yang penuh keindahan. Mereka mendapatkan segala nikmat yang pernah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Diputar mereka, diberikan cawan-cawan, gelas-gelas yang berisi khamr yang nikmat, yang berasal dari mata air, bukan khamr yang diperas, yang aromanya tidak nyaman, yang memabukkan, yang membuat perut sakit, yang membuat sebagian orang muntah-muntah meminumnya. La, Allah mengatakan bayda lazzatil lisyaribin, dari warnanya indah, cerah, putih, enak, aromanya wangi semerbak, lezat buat orang-orang yang meminumnya. La fiha ghaul walahum anha yunzafun, tidak membuat akal mereka hilang, tidak membuat perut mereka sakit, hidup mereka semuanya nikmat. Antum lihat orang-orang yang sudah tua renta, kadangkala sudah mulai gemetaran, kadangkala dia ingin makan yang enak sudah nggak boleh, jalannya susah, tidurnya susah, duduknya susah, makanan makan, padahal dia sudah bekerja 60 tahun. Tapi nanti ketika engkau bertakwa kepada Allah di surga, engkau akan menikmati semuanya. Hanya itu, la wa innahum qasiratut tarfi'in. Bagi mereka bidadari-bidadari yang lebar matanya, yang putihnya putih, yang hitamnya hitam, ka'annahunna baydun maknun. Mereka seperti telur-telur yang terjaga, bersih. Mereka tidak jelalatan. Mereka hanya memandang kepada suami mereka. Apa yang diinginkan Allah berikan kepada mereka. Lalu terjadi obrolan di dalam surga. Fa'aqwala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Mereka saling berhadapan, saling bercakap, saling bertanya. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Salah seorang berkata, aku dulu punya sohib, aku dulu punya teman di dunia. Dia berkata kepada aku, yaqul a innaka laminal musaddiqin. Apakah engkau percaya ada kiamat? Apakah engkau percaya dengan adanya hari akhir? Ada sebagian muslim yang lebih percaya dengan dunianya daripada hari kiamat.
Sebagian berpikir hari kiamat hanya hayalan belaka. Orang ini bercerita di surga, aku dulu punya sahib yang bertanya kepada aku, apakah engkau termasuk orang-orang yang mempercayai bahwa kita akan dibangkitkan, bahwa dunia ini akan hancur lebur? A'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Dia berkata, apakah tatkala kita menjadi tanah, menjadi tulang-tulang, hancur, kita akan dibangkitkan? Kita akan dibalas. Hari ini kita duduk di tempat ini salat Jumat, apakah akan ada balasan? Lalu dikatakan, hal antum muttali'un, kalian ingin melihat kepada sahib kalian, kepada teman kalian ketika di dunia yang meragukan dengan adanya hari kebangkitan. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia lihat temannya, ternyata temannya berada di tengah-tengah neraka jahanam. Qala tallah in kitta latudin. Lalu dia mengatakan, engkau hampir saja menyesatkan aku. Hati-hati pilih teman. Hati-hati dengan siapa engkau duduk, dengan siapa engkau bersahabat. Orang ini mengatakan, in kitta laturdin, hampir saja engkau menyesatkan aku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Andai bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada aku, niscaya aku sama seperti engkau, akan diazab di dalam api neraka. Afama nahnu bimayyitin. Lalu mereka mulai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Mereka mengatakan, maka apakah kita akan mati lagi setelah masuk surga? Tidak ada. Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Selesai. Hanya sekali kita akan mati. Hidup ini hanya sekali, manfaatkan untuk meraih yang terbesar dalam kehidupan. Antum bisa bayangin 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari Jakarta dan isinya, lebih baik dari dunia dan isinya. Lalu kita tidak berebut, tidak berlomba untuk mendapatkan yang abadi. Sekali kita hidup di dunia, capek pun nggak apa-apa, kita capek di sini, tapi nggak capek di sana. Lalu kemudian dia mengatakan, inna hadza lahuwal fawzul azim. Inilah yang namanya kesuksesan yang besar. Limisli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini seharusnya orang itu bekerja. Bukan dari pagi sampai sore antum hanya dapat 10 juta, 20 juta, capek, lelah, berkeringat. Limisli hadza falyamalil amilun. Seperti ini, untuk yang seperti inilah seorang itu beramal. Kalau engkau mau beramal, kalau engkau mau keluar dari rumahmu pagi hari, capek, lelah, pulang sore hari, pulang malam hari, kadang-kadang kau sakit, kadang-kadang kau kepanasan, maka berlombalah untuk sesuatu yang agung. Bawa anakmu, bawa istrimu, bawa orang tuamu untuk berlari, untuk berkejar-kejaran mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أحبتي في الله, hari ini tanggal 13 Sya'ban. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Bulan di mana Allah Azza wa Jalla berbagi banyak pahala. Satu bulan. Tapi Ramadan dimulai dengan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Beliau banyak berpuasa di bulan Ramadan. Ketika ditanya, ya Rasulullah,
apa yang menyebabkan engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini? Qala dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas. Itu bulan yang banyak manusia lalai, lupa dengan bulan Sya'ban ini. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu terjepit di antara bulan Rajab, ya bulan haram, dan bulan Ramadan. Banyak orang lupa. Dia berfikir bulan Rajab, bulan haram. Dia berfikir bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Yaghfalu anhun nas, orang lalai. Padahal di bulan Sya'ban ini amalan itu diangkat. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku diangkat kepada Allah dan kondisi aku berpuasa. Maka perbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Perbanyak baca Al-Quran di bulan Sya'ban. Perbanyak zikir di bulan Sya'ban. Perbanyak berbagi di bulan Sya'ban. Ini bulan diangkat amalan kita. Sehingga tatkala engkau masuk Ramadan, engkau sudah siap untuk bertarung bersama orang-orang lain, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di hari Jumat jangan lupa berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di hari Jumat, di akhir Jumat ada doa yang mustajab. Manfaatkan hari ini dengan baik. Allah perintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.